Pemirsa, mulai hari ini pemerintah Provinsi Bali menyediakan rapid test gratis bagi sopir kendaraan logistik yang hendak masuk ke Bali. Kebijakan ini memicu protes ratusan sopir logistik yang akan menyeberang ke Bali dari pelabuhan Ketapang. Mereka melakukan aksi mogok di checkpoint Terminal Sri Tanjung, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Kendaraan truk mereka sengaja diparkir di bahu jalan sepanjang jalur Pantura. Beginilah kondisi di jalur Pantura Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Ratusan truk yang hendak menyeberang ke Bali sengaja diparkir di bahu jalan di sepanjang jalur Pantura Banyuwangi hingga Terminal Sri Tanjung yang merupakan checkpoint bagi kendaraan maupun calon penumpang yang akan menggunakan jasa penyeberangan ASDP Ketapang. Hal ini merupakan aksi protes ratusan sopir truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Bali. Bahkan ketegangan sempat terjadi di dalam terminal bus Sri Tanjung. Ratusan sopir truk ekspedisi dari Jakarta maupun Surabaya yang akan menyeberang ke Bali, bahkan Nusa Tenggara Barat, terlibat adu mulut dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Situasi panas ini terjadi lantaran mulai hari ini pemerintah Provinsi Bali meniadakan rapid test gratis bagi sopir kendaraan logistik yang masuk ke Bali. Dengan keputusan ini, sopir kendaraan logistik harus sudah mengantongi rapid test dengan hasil non-reaktif sebelum menyeberang ke Pulau Bali. Untuk itu, para sopir tersebut harus melakukan rapid test mandiri. Tentu saja, para sopir truk dari berbagai kota di Pulau Jawa ini merasa keberatan, sebab untuk sekali rapid test setidaknya mereka harus mengeluarkan uang minimal Rp300.000 yang masa berlakunya hanya 7 hari. Sedangkan perusahaan tidak mau tahu dengan adanya tambahan biaya tersebut. Padahal dalam sebulan, mereka bisa melakukan perjalanan pengiriman barang ke Bali maupun Indonesia Timur hingga 4 kali. Tiap hari itu jalan dari Jakarta sampai ke Lombok ya, itu hampir 1 minggu sekali. Nah kalau caranya begini kan ya kita berat dong. Ini karena kita kan borongan kan. Bos tuh nggak mau tahu, yang penting nyampe di tempat. Biaya pun berapa, kita nanti yang keluar. Jangan di rumah ini nggak makan masa kita berangkat ini. Karena hasil kita ini takut di jalan. Hal itu kan kalau lama-lama begini kita bukan mati corona, mas, mati kelaparan nanti keluarga. Pak, ini sopirnya mogok nih, Pak. Nah, ini kan nggak mau jalan terus gimana? Masalah perjalanan kita ini jauh dari Jakarta sampai ke Lombok, Jakarta sampai biaya Bima. 280 ini. Yang dikeluhkan apa, Pak? Ya saya keluarkan ya biayanya ini, pengeluaran biaya rapid test. Dan kita sudah melengkapi ya dari awal rapid test kita. Bayar kita jadi Rp550.000. Terus sampai di sini berpikir lagi katanya ini sudah nggak berlaku apa? Kita Indonesia kan ini. Lah kalau caranya di sana makan, di sini makan, kita yang mati. Kalau nggak boleh nyebrang nanti ya kalau sekarang caranya begini kan susah kan. Sama aja. Terus nanti kalau Saya nggak boleh juga, nyebrang gimana? saya punya anak Kalau juga. nggak boleh nyebrang gimana, Pak? Kenapa? Kalau nggak boleh nyebrang, Pak, tetap di sini apa? Ya semua. Apa aja tutup? Woi, pelabuhan tutup, Jadi gini, kita ini mengikuti SE7, Ketua Gugus Tugas Nasional, bahwa kita dalam proses transisi yang tadinya rapid itu dilakukan oleh pemerintah, sekarang secara bertahap itu semua pelaku perjalanan itu memang harus rapid secara mandiri. Nah, dan ini memang memerlukan transisi, memerlukan proses. Untuk wewenang wilayah, Pak, ini kan pemerintah Bali melakukan di Jawa Timur. Apakah ada semacam tidak percaya dengan pemerintah provinsi, Pak? Oh enggak, jadi kita semua berkoordinasi bersama-sama, karena ini harus gotong royong ya. Jadi kami bersama-sama dengan Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi itu melakukan koordinasi supaya memudahkan pekerjaan semuanya. Karena kita kan sibuk semua juga. Jadi masing-masing punya fokus terhadap wilayahnya masing-masing. Kemudian kami membantu Jawa Timur dalam hal ini supaya tidak terjadi crowded yang terlalu besar. Karena kebutuhan menyeberang itu banyak. Pak, kaitan tuntutan dari para sopir ini sendiri gimana, Pak? Saya gini, kami sedang mengkaji keseluruhan ini bahwa seperti apa situasi yang sebetulnya terjadi. Karena kita tahu bahwa mau tidak mau dengan adanya pandemi ini kita memang harus berubah menjadi kenormalan baru. Jadi tatanan hidup baru itu memang harus dilakukan.
ini tentu saja ada yang menanggung jawabi kan. Jadi pihak pemilik kendaraan, pemilik muatan juga harus ikut bertanggung jawab bersama-sama. Jangan semuanya dibebankan kepada supir. Nah dengan demikian kita berharap bahwa termasuk teman-teman juga membantu mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang memang punya kepentingan untuk melakukan penyeberangan ini untuk mulai memikirkan bagaimana kesehatan secara bersama-sama kita kelola dengan baik. Intinya adalah kita harus mengontrol COVID ini. Bagaimana caranya kita mengontrol dengan baik sehingga tidak terjadi penyebaran yang berakibat fatal begitu. Kita pertama ya, ini kan sudah mulai nih, rapid mandiri sudah mulai dan kemudian teman-teman sudah mulai dengan sadar melakukan rapid. Nah ini kita berikan prioritas. Nanti ada yang menyeberang langsung ke Lombok, nanti kan mereka juga diurus di Lombok. Jadi sama-sama Lombok, Padang Baik juga mengurus hal yang sama. Kemudian yang belum rapid sama sekali, nanti kita akan kasih semacam apa namanya? Kita akan lihat apakah mereka bisa dirapid di pos-pos yang ada di Bali. Jadi gugus tugas Bali juga sedang mengusahakan bagaimana mereka tetap dapat melaksanakan kegiatannya, tetapi dengan secara bertahap menumbuhkan kesadaran bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Rapid gratis memang secara resmi itu sudah diberhentikan. Dan kita hanya menangani yang emergensi saja. Jadi misalnya sekarang itu adalah kita kembali untuk menangani ODP. Kalau kemarin kan karena arus balik, arus mudik itu mereka dibantu untuk rapid semua. Supaya punya confidence dan mulai belajar bahwa kita harus menjaga diri. Kalau sudah di rapid kan sayang kalau misalnya sudah tahu kita sehat kemudian berlaku sekenanya begitu ya. Samsi Gunarta juga beralasan kalau keberadaan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Bali di checkpoint Terminal Sri Tanjung adalah untuk membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi dan memutus rantai wabah COVID-19. Adanya aksi protes dan mogok para sopir truk ekspedisi tersebut akhirnya membuat pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengizinkan mereka untuk menyeberang ke Bali meski tidak mengantongi surat keterangan bebas COVID-19 hanya untuk hari ini saja. Hingga berita ini dikabarkan, sejumlah sopir truk ekspedisi masih ada yang bertahan di checkpoint Terminal Sri Tanjung sebab mereka masih keberatan dengan keputusan pemerintah Provinsi Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.